Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Nah, di seluruh dunia, sepertinya kita, Indonesia, yang akan merilis video unboxing pertama produk terbaru dari RGB Link. Namanya RGB Link Mini Pro. Yuk, mari kita lihat isi dalamnya dan fitur-fitur tambahan apa saja yang membedakan Mini Pro ini dengan Mini sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk let's get it started. Oke, mari kita lihat isi dalamnya. Ini dalam boxnya, isinya adalah kabel Type-C to Type-C ya. Ada adaptornya dan kabel USB 3-nya. Oke, sekarang kita lihat unitnya. Nah, di dalam unit ini ada tambahan. Ini yang terbaru dari mereka. Setiap yang Mini Pro, setiap produk baru mereka akan ada tambahan ini ya. Ini untuk Mini Pro-nya. Di sini ada Getting Start. Jadi kita bisa scan barcode ini, maka dia akan masuk ke satu website untuk kita bisa download dari softwarenya, download link untuk user guide-nya, sama register kita punya produk RGB Link. Sehingga lebih simple buat kita dalam satu kali scan kita bisa langsung mendapatkan semua informasi mengenai produk RGB Link ini. Ya, terus di sini di dalam box ini diterangkan ada apa saja kabel USB 3, ada kabel adaptor, ya kan? Type-C to Type-C dan cara penggunaannya, serta untuk mendapatkan aplikasinya kita bisa download dari App Store atau Google Play ya. Ini mengenai RGB Link. Oke. Ini boxnya sudah kosong, kita ungsikan dulu. Ini adalah unitnya. Kita buka dulu. Wow. Nice. Mari kita lihat. Oke, mari kita lihat. Ini adalah unitnya. Nah, di unit ini perbedaannya apa saja ya dengan yang lama ya? Pertama, secara kasat mata kita bisa lihat ada joysticknya ya. Ini joystick untuk kita bisa ngatur peta jet kamera kita lebih gampang. Kalau seri sebelumnya yang Mini Plus kan kita menggunakan tombol ya dan putaran ya. Nah, sekarang dia udah merubah menjadi joystick sehingga kita lebih gampang untuk mengontrol peta jet kameranya. Dan peta jet kameranya itu tidak perlu kita mengeluarkan budget tambahan lagi untuk membeli joystick ya. Dengan satu unit simple, semua sudah tercover di sini. Kita bisa kontrol peta jet kamera langsung dari unit RGB Link ini ya. Oke, perubahan yang kedua adalah sebelah kiri ini dia juga sudah tidak ada tombol atau putaran ya, knob ya. Dia udah berubah menjadi tombol atas dan bawah. Dan secara kasat mata yang tadinya sebelah sini itu adalah untuk LAN-nya ya, Ethernet dan audio semua di sini. Sekarang dia pindah menjadi ini untuk mountingnya ya. Dan semua perangkat I/O di sini berubah menjadi di sini di sebelah kiri ya. Nah, di sini tetap ada audio out dan audio in ya, serta kontrol ya untuk
LAN-nya, port LAN-nya. Dan nah, di sini ada tambahan. Webcam tetap ada, USB 3 untuk kita bisa ngambil terdeteksi sebagai webcam di laptopnya kita, ya. Dan ada tambahan USB. USB ini gunanya untuk kita bisa record, ya, bisa masukkan flash disk atau thumb drive-nya kita, ataupun SSD eksternal kita, hard disk eksternal kita, untuk bisa kita record langsung dari sini, ya. Jadi hasilnya itu tidak perlu menggunakan webcam, juga kita bisa langsung record dari sini, hasilnya bisa kita ambil. Dan dari belakang, dari sisi sini ada sedikit perubahan. Yang tadinya dimulainya dari input, sekarang dimulainya dari output, ya. Output ini sama, bisa multi viewer, ya, bisa multi viewer, bisa program. Terus inputnya sama, ada 4, ya, HDMI 1, 2, 3, 4. Nah, di sebelah kiri ini yang cukup signifikan adalah sekarang dia sudah tidak menggunakan adaptor biasa, dia menggunakan power untuk pakai Type-C, ya. Dan selain Type-C ini, dia juga ada saklarnya, on-off-nya, ya. Yang seri-seri sebelumnya Mini Plus dan Mini tidak ada saklar. Jadi alat ini kita bisa menggunakan power bank, ya, karena Type-C, ya. Type-C, jadi kita colok Type-C menggunakan power bank. Unit ini juga bisa kita bawa kemana-mana tanpa harus kita bawa adaptor untuk dicolokin ke power. Kalau misalnya kita pergi event yang di sana colokan powernya cukup jauh, maka kita bisa menggunakan power bank, ya. Oke, itu perbedaannya. Dan yang terakhir, perbedaan yang lebih signifikan lagi adalah belakangnya, ya. Belakangnya ini sudah tidak ada heatsink seperti sebelumnya, ya. Ini adalah yang sebelumnya. Ini ada heatsinknya, ini sudah tidak ada heatsink. Kenapa tidak ada heatsink? Karena dia sudah membuat fan di dalam unit ini, sehingga kita tidak perlu menggunakan heatsink lagi untuk pembuangan panas, ya. Cuma pertanyaannya adalah, apakah nanti akan menjadi lebih panas, ya, atau malah tidak panas? Nah, itu akan kita tes menggunakan temperatur test nanti. Oke, demikian video unboxing RGB Link Mini Pro. Kita akan membuat video selanjutnya yang lebih detail, video mengenai review cara penggunaan, instalasi, dan lain-lain lebih detail mengenai RGB Link Mini Pro selanjutnya. So, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman, ya, agar kalian tidak ketinggalan video review yang selanjutnya. Terima kasih dan salam satu visual.